Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2021. Selamat untuk memasuki awal-awal yang baru dari minggu ini, di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan di awal tahun 2021 ini, dan kita akan mengawali minggu ini dengan satu judul firman Tuhan, pakaian yang baru, yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur karena kami boleh memasuki tahun 2021 dengan menatap masa depan yang indah, berkat yang baru, dan pemeliharaan yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Tetapi saat ini kami ingin duduk diam sejenak, mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami dan waktu kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, berapa lama kira-kira kita ini bisa bertahan menggunakan pakaian kita yang lama? Ya. Misalnya 1 minggu kita tidak ganti pakaian, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Nyaman atau tidak menggunakan pakaian yang sama ya selama beberapa hari? Ya. Tidak ganti baju, kemudian kita berkumpul dengan orang lain, ya, bergaul dengan orang lain. Ya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh orang lain dan apa yang kira-kira Bapak Ibu Saudara rasakan dengan keadaan yang seperti itu? Nyaman atau tidak? Ya, membuat orang lain nyaman atau tidak ada di dekat kita. Ya, terutama bagi kita sendiri yang menggunakannya. Kalau kita yang memakainya saja tidak nyaman, tentu orang lain yang ada di sekeliling pun akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman, ya, di dalam hidupnya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Ya, kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kira-kira kita berapa lama mau bertahan dengan cara hidup kita yang lama? Ya. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk kita tetap bertahan, tegar tengkuk, bertegar hati, tegar kepalanya, untuk kita ini tidak mau mengubah dengan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Ya. Berapa lama kita bertahan dengan menjalani hidup dengan adanya sikap hati yang buruk, ya, kemudian pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, kemudian kita ini juga dipenuhi dengan berbagai macam debu dan sampah yang menempel pada tubuh rohani kita dan tubuh jasmani kita. Kira-kira berapa lama kita semuanya akan tetap bertahan di dalam keadaan yang seperti itu? Ya, coba kita merenungkan. Jikalau kehidupan kita hanya dipenuhi dengan berbagai macam sampah duniawi yang tidak berarti, yang tidak penting, yang membuat kehidupan kita ini tidak merasa nyaman, yang membuat orang lain ada di sekitar kita tidak nyaman, ya, saatnya bagi kita ini untuk berganti pakaian yang baru. Ya. Kita renungkan, kita pikirkan kehidupan kita ini, supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita pun nyaman, kita sendiri juga nyaman dengan kehidupan kita. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kira-kira kita mau berapa lama waktu yang kita perlukan untuk bertahan hidup dengan cara hidup yang seperti itu? Ya. Kalau saudara mau bertahan sampai mati dengan cara hidup yang seperti itu, ya monggo, silahkan. Ya. Tetapi bagi kita, orang-orang percaya, dinasihatkan oleh Rasul supaya kita ini berganti pakaian yang baru dalam kehidupan kita. Ya. Mengapa kita harus berganti pakaian yang baru? Ya. Yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, ya, kalau kita membaca di dalam terjemahan yang lain dikatakan ayat yang ke-12, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, biarlah sifat-sifat ini menjadi seperti pakaian yang baru, ya.
untuk kita yang sudah dipilih, dikasih dan disucikan oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai umatnya sendiri. Ya. Saling mengasihani dalam kesusahan, selalu murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar terhadap orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasehatkan supaya kita ini ya tidak hanya perlu menanggalkan marah dan geram, ya, sifat-sifat jahat yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi juga harus mengenakan belas kasihan dan kemurahan. Ya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bukan hanya itu saja yang harus kita tinggalkan, bukan hanya itu saja yang harus kita buang, tetapi kita harus mengenakan juga belas kasihan dan kemurahan sebagai pakaian yang baru dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita berhenti berbuat jahat saja, melainkan juga belajar untuk berbuat baik. Itu dorongan dari Rasul Paulus kepada jemaat. Ya. Bukan hanya kita ini tidak menyakiti orang lain, melainkan juga sebisa mungkin melakukan apa yang baik, yang bermanfaat dan berguna bagi orang banyak, bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, mengapa kita harus melakukan itu? Mengapa kita harus berganti pakaian? Alasannya apa? Ya. Mengapa kok kita ini dituntut untuk berganti pakaian yang baru dalam kehidupan kita? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus ya menyebutkan di sini di dalam ayat yang ke-12, ya, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ya. Ini menjadi alasan yang sangat tepat, ya. Alasan yang menggugah hati kita semuanya bahwa saudara dan saya, ya, yang sudah ya terlalu lama menggunakan pakaian yang lusuh, pakaian yang kotor, pakaian yang berbau, ya, pakaian yang sudah rusak, ya, kita harus berganti pakaian yang baru karena kita ini adalah orang-orang, ya, yang dipilih oleh Allah, yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Ya. Status inilah dan melihat kepada keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang dipilih oleh Allah, yang dikuduskan dan dikasihinya, yang menyebabkan kita harus berganti pakaian yang baru dalam kehidupan kita. Ya. Kalau sudah dikuduskan, namanya dikuduskan kan berarti kita dikhususkan, dipisahkan dari dunia ini, dipisahkan dari kecemaran, dipisahkan dari sesuatu yang buruk, dipisahkan dari sampah-sampah dunia, dan kita diambil, ya, dikasih oleh Allah, dirawat, dibentuk sedemikian rupa, ya, dengan kasih yang luar biasa yang daripada Allah sendiri. Ya, tentunya semuanya itu supaya kehidupan kita ini sepadan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kalau kehidupan kita ini sepadan dan selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka sudah sepatutnya kita menggunakan pakaian yang baru dalam kehidupan kita. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dikuduskan adalah orang-orang pilihan Allah. Ya. Orang-orang yang dikuduskan adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah. Ya. Dan orang-orang yang merupakan pilihan Allah dan dikuduskan, mereka itu dikasihi oleh Allah sedemikian rupa, ya. Dan juga seharusnya kehidupan mereka dikasihi orang lain. Bagaimana mungkin orang lain akan mengasihi kehidupan kita jikalau kita ini tidak memiliki cara hidup yang sesuai dan sepadan dengan apa yang Kristus ajarkan dalam kehidupan kita, yang telah memilih dan memanggil kita menjadi umat kepunyaannya. Nah, itu harus diimbangi, disertai dengan cara hidup yang benar, ya. Sehingga Allah mengasihi kita, kita dikasihi orang lain, itu menjadi selaras, sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kehidupan kita. Dan orang-orang yang menjadi pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, seharusnya mereka berperilaku sesuai dengan keadaan itu, ya. Keadaannya sama, ya. Orang-orang yang dikasihi Allah yang sudah diselamatkan harusnya hidup sebagaimana orang-orang yang telah diselamatkan, ya. Orang-orang yang hidupnya dikasihi oleh Allah, ya, harusnya menunjukkan cara hidupnya sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah, ya. Orang-orang yang sudah diberikan berkat oleh Allah, oleh anugerah dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, yang membuat kehidupan mereka ini berbeda, seharusnya cara hidup mereka juga demikian, sesuai dengan iman percaya mereka kepada Yesus Kristus yang telah menganugerahkan dan mengaruniakan keselamatan dan hidup kekal dalam kehidupan mereka. Nah, keadaannya harus sama supaya mereka tidak kehilangan kekudusan mereka, ya. Kalau tidak sepadan
tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah, mereka bisa saja kehilangan kekudusan hidup mereka karena dicemarkan oleh perkara-perkara dunia yang menyesatkan mereka. Jadi kita harus menggunakan pakaian kita yang baru. Ya. Apa saja pakaian yang baru yang harus kita kenakan dalam kehidupan kita? Dikatakan ayat yang ke-12 ini, ya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita perlu mengenakan pakaian yang baru yang pertama dalam kehidupan kita, yaitu belas kasihan. Sebagaimana Kristus memberikan kasihnya luar biasa kepada kita, menaruh belas kasihannya kepada saudara dan saya, orang-orang yang berdosa. Ya, kita yang telah dipungut oleh Allah, diambilnya, dipilihnya dari dunia yang cemar ini, dan kita diberikan tempat yang istimewa, diberikan hak yang istimewa oleh Allah. Ya, dikaruniai oleh Allah dengan segala berkat-berkat rohani di dalam surga yang luar biasa melalui Yesus Kristus, maka sudah sepatutnya kita ini juga memiliki belas kasihan yang sama. Rasa iba kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang-orang yang kurang beruntung. Ya. Kalau kita punya tetangga yang kurang beruntung, ya, kira-kira bagaimana kita melihat mereka? Bagaimana kita merespon mereka? Ya. Apakah timbul belas kasihan dalam diri kita terhadap mereka, sehingga kita mempunyai sesuatu yang bisa kita bagikan kepada mereka, yang bisa kita salurkan kepada mereka? Ya. Kalau kita merasakan Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita, maka tentunya kita pun akan menaruh belas kasihan yang sama terhadap orang-orang lain. Ya. Belas kasihannya terhadap orang-orang yang kurang beruntung, kurang yang malang nasibnya, yang hidupnya kurang baik. Ya. Kita ikut berbagi meringankan beban mereka. Tetapi bagi mereka yang kurang beruntung, ya, yang belum terselamatkan hidupnya, kita pun juga ikut berbelas kasihan, membagikan berkat-berkat rohani kepada mereka, sehingga mereka pun akan menikmati berkat-berkat rohani yang sama seperti yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sangat berhutang, ya, pada belas kasihan, seharusnya menunjukkan belas kasihan itu kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya. Kita berhutang belas kasihan dari Allah yang sudah berbelas kasihan terhadap saudara dan saya, maka kita punya kewajiban untuk kita ini menaruh belas kasihan yang sama kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya. Itu yang pertama. Ya. Mengapa kita harus mengenakan pakaian ini? Karena kita sudah diberikan belas kasihan oleh Allah, menikmati belas kasihan daripada Allah sendiri yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hal itu akan kita imbangi dengan kemurahan hati. Ya. Bagian yang kedua, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau kita membaca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-36. Kemurahan hati kepada teman-teman kita dan kepada mereka yang mengasihi kita itu menjadi satu kewajiban, satu keharusan. Sudah sepatutnya untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau orang Kristen tidak murah hati, nek orang Kristen itu pelit, ya. Kalau orang Kristen itu tidak suka memberi kepada orang lain, ya, mungkin perlu dipertanyakan kesehatan imannya, ya. Bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diberikan kesempatan untuk menikmati kemurahan hati Tuhan, yang sudah melimpahi mereka dengan berkat-berkat yang luar biasa, terutama berkat rohani di dalam surga sudah dianugerahkan kepada mereka. Maka hendaklah mereka juga murah hati terhadap sesamanya, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Orang-orang pilihan Allah harus menunjukkan sikap hati yang demikian, ya. Karena tujuan Injil bukan hanya untuk melembutkan pikiran manusia, ya, tetapi juga untuk memperindahnya melalui hubungan, ya. Maka kemurahan hati kita terhadap sesama kita menjadi, ya, pintu untuk kita membuka silaturahmi dan juga hubungan persahabatan yang luar biasa di antara manusia, ya. Selain memperdamaikan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan sesama sebagai bentuk kasih kita terhadap sesama, itu akan semakin nyata di dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu tentang kerendahan hati, ya. Dengan menundukkan diri terhadap orang-orang yang mungkin lebih tinggi kedudukannya, tetapi juga kita membumi atau mensejajarkan diri, menempatkan diri kita sejajar dengan orang-orang yang hidupnya mungkin, ya, secara ekonomi ada di bawah kita,
secara kemampuan ada di bawah kita, dan di dalam berbagai macam hal mereka di bawah kita, ada banyak kekurangan mereka. Kita pun juga tidak boleh memandang mereka sebelah mata. Ya, kerendahan hati kita harus kita tunjukkan bahwa kita ini memandang manusia itu sama. Ya, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang pinter ataupun yang kurang pinter, baik yang parasnya baik ataupun yang kurang baik parasnya, kita harus tetap menunjukkan kerendahan hati kita kepada sesama kita. Karena semua makhluk itu sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih menonjol, tidak ada yang lebih baik, semuanya sama di hadapan Tuhan. Walaupun yang membedakan adalah keadaan ekonominya, keadaan parasnya, keadaan fisiknya, dan segala macam keadaan apapun di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sikap kita yang harus rendah hati, tetapi juga pikiran kita harus rendah hati. Ya. Belajarlah padaku, yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, kita sudah melihat semuanya itu, kita sudah menikmati semuanya itu. Bagaimana Kristus menunjukkan keteladanan hidupnya dalam kerendahan hati, maka demikianlah kita juga harus berbuat yang sama terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, terhadap sesama kita, sesama makhluk yang menjadi ciptaan Tuhan. Yang keempat, bicara tentang kelemah lembutan. Ya. Pakaian baru kita yang keempat adalah kelemah lembutan terhadap semua orang. Baik orang-orang yang telah membangkitkan kemarahan kita atau dengan cara apapun mereka menyakiti hati kita. Ya. Kita harus menunjukkan kelemah lembutan kepada mereka. Kita tidak boleh ikut terseret di dalam situasi yang sama, di dalam sikap yang tidak pantas yang mereka perbuat. Ya, kita tidak diizinkan oleh Allah untuk ikut membalas. Kalau orang itu membenci kita terus kita suruh membenci, tidak. Tetapi Kristus mengatakan kasihi mereka, ya, kasihi musuhmu, ya, bahkan berkati mereka, orang-orang yang membencimu, orang-orang yang mungkin marah dan menyakiti hatimu. Tunjukkan kelemah lembutan dengan mengasihi mereka sebagaimana adanya mereka. Ya, walaupun kita ini dihina, walaupun kita diabaikan, keberadaan kita tidak dianggap, rasanya memang sakit, ya. Tetapi Kristus mengajarkan harus tetap lemah lembut terhadap orang-orang yang demikian. Ya. Ini harus kita lakukan. Ya. Kalau dulu sebelumnya kalau orang marah dengan kita tambah marah dengan mereka, membalasnya dengan lebih kejam kepada mereka. Tetapi oleh Kristus kita tidak diizinkan untuk melakukan itu. Tetapi tunjukkan kelemah lembutanmu kepada mereka, kasihi mereka. Ya, bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, harus mengasihi siapapun dengan lemah lembut, sekalipun mereka itu menyakiti hati kita, sekalipun mereka itu ya menimbulkan kemarahan dalam hati kita, tetapi kita harus tetap lemah lembut terhadap mereka. Tidak boleh membencinya, tidak boleh memusuhinya. Ya, kita harus tetap merangkul mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima, ini yang mungkin sulit untuk dilakukan oleh banyak orang. Bukan hanya orang Kristen, tapi orang di dunia pun juga mengalami kesulitan yang luar biasa, sabar. Ya. Biasanya gampang sekali kita berbicara sabar. Ya. Orang itu yang panjang sabar itu banyak rezekinya. Tetapi itu hanya kadang-kadang menjadi sebuah kiasan saja. Hanya menjadi pemanis di dalam mulut kita. Tetapi kenyataannya hati kita ini penuh dengan geram. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-8 tadi, ya, hendaklah itu semua kita buang di dalam kehidupan kita. Ya. Itu ada dalam kehidupan manusia lama kita. Ya, ada marah, ada geram, ya, kemudian ada banyak sekali kejahatan-kejahatan, kata-kata kotor yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Itu harus kita buang semuanya itu. Kesabaran terhadap orang-orang yang terus mengusik kehidupan kita, orang-orang yang terus berusaha mengusik ketenangan dan kenyamanan hidup kita, ya, yang berusaha untuk menarik kita kepada situasi hidup mereka, ya, untuk ikut arus mereka, untuk ikut tarian dosa mereka. Ya, kita harus sabar terhadap orang-orang yang demikian. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya. Kalau kita ini sungguh-sungguh, ya, hidup di dalam Kristus, ya,
pakaian yang baru dalam kehidupan kita ini harus melekat kuat, ya, melekat kuat. Sabar terhadap semua orang. Banyak orang mampu bersabar untuk sementara waktu, ya. Tetapi untuk bertahan sabar dalam jangka waktu yang lama, tidak semua orang mampu melakukannya, ya, karena itu tidak mudah untuk dilakukan, ya. Disakiti, kalau bisa dibalas lebih sakit lagi terhadap mereka. Tetapi kita dianjurkan, kita dinasihatkan oleh Rasul di dalam tulisan ini, di dalam suratnya, supaya kita harus panjang sabar, ya. Baik, ya, ketika kita disakiti oleh sesama manusia maupun pada saat kita ini ditegur oleh Allah, Sang Pemelihara hati kita, ya, kita harus tetap sabar dengan segala situasi yang kita hadapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya? Ini yang menjadi persoalan supaya kita bisa melakukan semuanya itu. Rasul Paulus menasihatkan di ayat yang ke-14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya. Kita mampu melakukan semuanya itu. Ya. Kita bisa sungguh-sungguh menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Kita bisa murah hati kepada orang lain. Kita lemah lembut, kita rendah hati, dan kita sabar. Itu semua memungkinkan terjadi jikalau kita menaruh kasih Kristus di dalam kehidupan kita, ya. Cara yang tepat, cara yang terbaik supaya kita menutupi diri kita ini dengan baju kasih, sehingga kita bisa melakukan, ya, kelima tadi, ya, pakaian yang baru yang sudah melekat di dalam kehidupan kita. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih, ya, yaitu di atas segala sesuatu di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kiranya kasih menjadi pakaian, menjadi jubah, ya, menjadi seragam, menjadi lambang kebesaran dan tanda pembeda kita dengan orang-orang yang tidak mengenal kasih Kristusnya. Kiranya kasih menjadi yang utama dan yang tertinggi sebagai keseluruhan dari seluruh rangkuman dari loh batu yang kedua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini menjadi puncaknya, bahwa ketika kita ini memiliki kasih Kristus dalam kehidupan kita, itu akan memungkinkan kita untuk kita ini melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah di dalam kehidupan kita dan bermanfaat bagi sesama kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai akhir di dalam khotbah pada hari ini, ya, untuk kita memasuki tahun yang baru, hari yang baru, bulan yang baru di tahun 2021, ya, tanggalkan pakaian lama kita. Buanglah semuanya itu dan kenakan pakaian yang baru dalam kehidupan kita, ya, yang sudah disediakan Allah dalam kehidupan kita. Penuhi hati kita dengan kasih Kristus, sehingga kita memungkinkan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Untuk kita ini sungguh-sungguh memiliki belas kasihan kepada sesama kita. Untuk kita ini sungguh-sungguh memiliki kemurahan hati yang lebih dan berlimpah dalam kehidupan kita, supaya kita ini memiliki kelembutan hati, kelemah lembutan, kerendahan hati dan kesabaran di dalam kehidupan kita. Nah, kiranya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat tahun baru, selamat memasuki awal yang baru di tahun yang baru, dengan semangat yang baru, dengan segala hal yang baru dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkatinya. Kiranya Engkau akan terus menolong sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan ajarkan dengan semangat yang baru, dengan komitmen yang baru. Kami memasuki tahun 2021 ini, dan kami akan menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah dunia yang pada saat ini sedang dalam kedukaan yang luar biasa. Tuhan kiranya memberkati seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.